Halo Kika, namanya panggilannya Kika ya? Iya, Kak. Oke, mungkin kita kenalan dulu ya, ini kan baru pertemuan pertama. Kika umur berapa? Tahun ini 16, Kak. Sekolahnya di mana? Di Mandua, Makassar. Oh, dari Makassar. Iya, Kak. Oke, oke. Sebelumnya emang udah tertarik gitu kah sama dunia pemrograman? Apa ini baru pertama kali mendalami? Baru pertama sekali sih, Kak. Hmm, oke, oke. Nggak pernah ikut yang kayak eskul-eskul tentang komputer-komputer gitu, IoT, robotik gitu nggak pernah. Enggak, Kak. Oke deh, mungkin kita mulai ya. Oh ya, bentar, mau memastikan lagi. Ini nanti kelasnya, ya langsung 2 jam gitu ya Kika ya? Iya, Kak. Oke. Kak, ini Zoom-nya direkam ya? Iya, Oh, tunggu, Kak. Saya pakai jilbab dulu. iya soalnya iya, buat dokumentasi ini, QC-ku. Oke, sip. Aku pikir emang nggak berhijab Kika. Sorry ya tadi ya nggak ngomong ya. Oke, mungkin aku mulai. Oke, jadi nanti suara aku udah jelas kan ya? Aman. Aman, Kak. Oke, jadi sejam pertama ini kita bahas dulu 2 materi, terus nanti sejam berikutnya, terus habis itu istirahat dulu, terus habis itu kita sejam berikutnya kita bahas materi yang selanjutnya. Jadi setiap setiap jam itu ada 2 materi kayak gitu. Nanti setelah materi yang pertama kita kerjain di platform, habis itu lanjut materi kedua, terus kerjain lagi di platform. Gitu. Oke. Jadi sebelum masuk ke pelajaran intinya kita belajar dulu tentang eh, pengenalan dasarnya dulu apa sih Python gitu. Sebelumnya udah pernah denger nggak Python tuh apa gitu? Belum. Sudah pernah, Kak. Oh ya, setahu kamu Python tuh apa? Setahuku itu Python itu bahasa pemrograman sih. Itu aja. Oke, aku pikir udah sampai tahap yang udah tahu ininya. Oke, jadi kenapa sih yang pertama nih ya? Kenapa sih kita harus belajar Python gitu? Nah, sebenarnya Python ini salah satu pemrograman yang paling diminati sekarang di dunia. Jadi kan sebenarnya banyak ya, banyak pemrograman tuh nggak hanya Python, ada yang namanya C++, ada Java, ada C, ada PHP. Banyak lah. Nah, tapi salah satu yang paling populer sekarang tuh digunakan tuh namanya Python. Jadi banyak ya produk-produk yang udah perusahaan terkenal yang dibuat di Python tuh kayak Google, YouTube itu dibuat oleh bahasa pemrograman Python, Kika. Ini juga ada game-game. Kika suka main game nggak? Tuh, Kak. Game apa? Genshin. Oh, Sims, The Sims ini. Genshin, Kak. Oh, Genshin. Genshin, sorry. Gak tahu tuh, aku kirain The Sims. Oke, nah salah satu juga yang dibuat oleh Python tuh ada MCU. Jadi unit pengendali mikro ini ada di banyak alat yang sering kita temui di rumah tangga ya kayak kulkas. Kayak gitu tuh pasti ada namanya MCU untuk pengendali dari alatnya itu. Nah, karena dari banyaknya eh, keahlian ataupun yang sekarang digunakan sama Python tuh jadi bikin prospek kerja Python tuh banyak di luar sana. Jadi job-job yang mengandalkan orang untuk jago atau bisa di bahasa Python tuh banyak. Nah, jadi kenapa kita harus program dengan Python kayak gitu? Jadi Python itu digunakan buat proses otomatisasi atau rutinitas. Kalau sering kita lihat tuh kan pas sekarang
serba bot gitu ya, serba AI kayak gitu. Nah, itu juga bisa dibuat dengan Python. Jadi bot-bot chatbot yang sering kita temuin tuh dibuat oleh Python. Setiap pemrograman itu pasti tahu konsep dasar kan. Jadi kalau kamu mau pelajarin tentang pemrograman ya pasti harus kasih tahu dulu mau Python harus tahu dari konsep dasarnya. Jadi kita belajar konsep dasar dulu nih sekarang. Kalau ini udah tahu nggak apa itu algoritma, bahasa pemrograman, terus program pernah pernah dengar gitu? Pernah, tapi nggak tahu. Susah ya menjelaskan ya, tapi pernah denger gitu ya. Ya, iya. Emang susah sih kalau ditanya definisi itu apa gitu. Jadi algoritma itu serangkaian operasi kayak yang digunakan untuk mencapai satu tujuan. Jadi misal kita kan sering ya nemuin langkah-langkah ataupun tutorial-tutorial yang buat kita itu pasti mencapai satu tujuan tertentu. Misal mau bikin roti bakar. Nah, pasti kan ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Nah, itu yang disebut algoritma. Jadi, urutan-urutan yang dilakukan dengan struktur atau urut. Nah, itu algoritma. Nah, ciri-ciri algoritma yang baik itu jadi seluruh operasi yang dibutuhkan ada dalam algoritma, terus seluruh operasi disusun dalam urutan yang benar urutannya, terus operasinya nggak boleh bersifat ambigu. Ini jangan bingung dulu nih operasi apa gitu kan nanti kita bakal bahas gitu. Kita pahamin dulu ciri-ciri yang baiknya aja dulu. Nah ini misal ada kamu dikasih sekotak nih, sekotak dalam kotak ini. Menurut kamu kira-kira komputer bisa nggak jalanin operasi yang ada di kotak ini? Bisa, Kenapa? karena sudah diprogram. Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya kalau di komputer dikasih sekotak ini nih, ini nggak bisa Kak. Jadi kenapa? Sesuai yang tadi ini aku ngomong nih. Jadi operasi yang ada di kotak ini tuh nggak jelas. Kalau kita lihat nih, nih di sini tiba-tiba ada bahasa asing ini nggak tahu bahasa apa, terus tiba-tiba dia minta disuruh mengkalikan 3 dengan 12. Selanjutnya dia tiba-tiba disuruh mencetak pada layar. Nah, operasi-operasi ini nggak baik dan nggak akan bisa dijalankan komputer, karena komputer itu punya bahasa mereka sendiri gitu. Kayak sama kayak Python. Jadi kita bakal belajar bahasa Python karena kita akan memahami bahasa Python. Nah, ketika komputer disuruh menjelaskan ini, hah, apa ini tiba-tiba kayak gini ya, nggak bakal paham gitu. Jadi kita akan berusaha supaya kita bisa memogram dan bisa menggunakan bahasa Python gitu. Hmm. Ya, next. Nah ini kayak tadi kejelasin. Nah jadi komputer itu nggak akan mengenal serangkaian komando itu ketika seluruh perintahnya atau komandonya itu ditulis oleh bahasa yang sama. Jadi bahasa yang dipahami oleh komputer kita harus juga memahami bahasa itu. Nah terus komando itu harus dipisahkan satu sama lainnya harus dipisahin kayak tadi nih ya. Misal ada yang bahasa asing, ya berarti dipisahin gitu. Jangan setelah bahasa asing tiba-tiba suruh mengkalikan. Jadi satu perintah itu satu makna, satu arti gitu. Terus kata-kata selain komando itu harus dibuat dengan cara yang berbeda. Jadi apa yang diperintahkan sama apa perintahnya itu harus dibedain. Oke, sebelum masuk ke bahasa pemrograman, udah paham dikit-dikit nggak yang aku jelasin tadi? Ya, ya Kak. Cuman Oke, ada yang mau kutanyain. apa? Bedanya Python sama JavaScript itu apa? Nah, itu beda bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman tuh banyak. Yang sekarang paling hype ya Python. Jadi, tugasnya itu juga banyak-banyak. Kalau ada yang nih aku paham itu salah satu aku belajar, kalau aku yang tahu ya, JavaScript itu juga sama untuk membuat web kayak gitu. Tapi lebih ke ini sih zamannya gitu kan kalau kita lihat kan fashion juga ada zamannya ya. Ya sekarang yang dulu pakai jeans Hmm. ngeprats gitu kan sekarang jeansnya em, Longgar. gede-gede gitu. Nah sama tuh kayak gitu. Jadi JavaScript tuh dulu juga pernah hype tapi sekarang lebih ke Python untuk buat web tuh. Kenapa Kak? Aku kurang tahu juga ya. Itu biasanya sih karena tergantung zaman. Terus sekarang Python itu ini, dia gampang buat dipahamin. Jadi orang-orang sekarang kan pengen yang serba gampang ya. Jadi Hmm. tuh
Python tuh menurutku juga emang yang paling gampang dipahamin daripada yang lain-lain karena ketika kita akan menampilkan halo gitu aja ya. Kalau pakai Python tuh cukup pakai satu fungsi, tapi ketika pakai JavaScript tuh butuh beberapa langkah dan beberapa fungsi gitu. Waduh. Dan itu nggak ekonomis lah, nggak ekonomis, nggak efisien lah buat efektif gitu buat programmer-programmer sekarang gitu. Hmm, Oke, ada lagi ya, nggak? oke. Ya, itu aja, Kak. Oke, lanjut ya ke bahasa pemrograman. Ya, Kak. Nah, bahasa pemrograman ya udah tahu lah. Jadi bahasa untuk komunikasi dengan mesin. Jadi terdiri dari serangkaian komando atau perintah. Jadi setiap komando itu hanya memiliki satu arti. Lalu untuk program, jadi adalah sebuah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, kita bahasnya manggilnya program. Nah, ini aturan. Jadi aturan yang perlu dipahami untuk membuat program. Jadi ini aturan yang ada di Python. Kita tuh perlu mengikuti aturan ini supaya Python-nya paham akan perintah kita. Jadi aturan yang pertama itu aturan memulai. Perintah awal pada program itu harus ditulis pada bagian paling atas. Jadi kayak kita nulis di buku ya. Jadi semua kan pasti diawali dari atas tuh. Sama kayak Python. Python juga akan memahami ketika kita nulis dari awal, dari atas sendiri kayak gitu. Terus ada aturan deretan. Jadi komando-komandonya itu dijalankan berurutan. Jadi Python itu paham ketika kita nulis sesuatu nih, habis dari atas, dia akan memahami lalu lanjut ke bawahnya lagi gitu. Nggak tiba-tiba dia dari bawah, terus dari bawah terus ke atas gitu, nggak. Jadi dia akan pahamin juga dari atas terus ke baris selanjutnya gitu. Terus ada terakhir itu aturan desain kode. Jadi pada Python itu nggak bisa pakai huruf kecil dan dengan huruf kapital. Maksudnya di sini gini, Python itu sensitif sensitif case. Jadi misal kamu ngomong Kika pakai ki besar dan pakai ki kecil gitu. Maksud yang Hmm. diambil oleh Python tuh beda. Maksudnya dia nggak akan paham ketika ketika nih maksudnya fungsinya yang asli ya, fungsi aslinya kayak Hmm. nama kamu aslinya Fakiha pakai F besar gitu. Nah, si Python nih nggak mau kalau Fakiha pakai F kecil gitu. Jadi ketika aturannya udah F besar, maka dia harus F besar gitu. Oke? Okay? Aku nge-lag kah? Aku nge-lag ya? Iya, Kak. Sorry, Tadi sorry. Sampai mana tadi? sampai yang aturan terakhir. Aturan apa tadi tuh? Oh iya. Aturan desain kode. Yang Mm-mm. nggak bisa diganti huruf kecil sama gitu. Nah gitu ya. Intinya pokoknya ketika aturannya dia pakai huruf kecil, ya dia harus selalu pakai huruf kecil. Nggak boleh disamakan ketika sama katanya, tapi beda huruf besarnya tuh nggak bisa kebaca dia. Gitu. Paham? Paham, paham, paham. Sip. Kalau pas pertengahan terus mau bertanya langsung aja ya. Oke, Kak, oke, Kak. Jadi kesimpulan sementara yang kita pahamin sekarang, Python itu bahasa terkenal ya di dunia yang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah tugas kayak bikin web, dia juga bisa bikin game kayak tadi, terus ada di salah satu alat pengendali yang ada di perabotan rumah itu. Terus program itu algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman punya algoritma namanya program. Nah, gitu. Terus untuk membuat program bekerja pasti harus mengikuti aturan yang disepakati umum, artinya yang dipahami oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Oke, Oke, paham sampai sini? paham, paham, paham. Nah, sip. Selanjutnya udah ini ya, udah bisa buka ini platformnya, Kika. Platformnya Learn Argonova. Tunggu, Iya. Kak. Oke. Kalau mau minum boleh aku izin minum nih ya. Iya, oke, Kak. People. Emang Kika kayak mau sendiri sehari langsung dua gitu? Awalnya mau yang itu, yang apa ya, yang ada temannya di Heeh. ini satu ajaran, cuman bertabrakan dengan les yang lain, Kak. Hmm, gitu. Les yang lain apa? Banyak ya? Matematika, bahasa Inggris gitu.
Ruang guru sama ada Mary Riana. Sip, sip. Tunggu Kak. Iya, santai aja. Kita cuman berdua. Kamera. Ada kesulitan kah? Enggak. Salah kasih masuk nama Kak. Gimana? Salah kasih masuk nama Kak. Kirain lupa ini password yang enggak kan? Enggak lupa kan? Enggak Kak. Hmm, Kak. Nah, ya udah bisa Kak. Ini karena punya aku udah ada kelas yang sama kan ya, jadi udah ada jawabannya. Boleh kamu yang share screen aja nggak? Jadi kita kerjain bareng-bareng gitu. Oke Kak, oke. Oke. Kamu pakai apa ini? Laptop kah? PC, Laptop Kak. tablet? Oke. Nah, itu diklik tuh yang satu tuh. Yang mana? Ini, ini. Ya, terus satu. Nah, itu. Jadi setiap satu bubble yang hijau tadi itu 1 jam. Nanti jam selanjutnya kita yang dua. Nah, setiap satu bubble hijau tuh ada satu, dua tambahan gitu kan ya. Nah, itu yang satu itu materi yang pertama, terus dua nanti setelah 30 menit pertama nanti. Terus tambahan itu biasanya kamu bisa kerjain di rumah kalau mau coba-coba lagi atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini kan ada nih, ini suruh jawab ya. Kita harus nanti soal selanjutnya tuh bisa kebuka kalau udah buka yang ngerjain soal pertama ini. Nah, biasanya ya kita kerjain bareng-bareng, terus nanti yang coding biasanya kerjain sendiri gitu, ya. Tapi awal-awal kita kerjain bareng-bareng aja lah, soalnya masih gampang. Nah, jadi ini tandai lingkup dari Python. Nah, berdasarkan penjelasannya aku tadi, kira-kira apa nih jawaban yang benar tentang lingkup Python? Ini. Pemrograman logika permainan. Terus ada lagi nggak? Tuh bisa lebih dari satu tuh jawabannya. Membuat situs, ya. Masih ada lagi. Terus apa lagi kira-kira? Eh, bukan aplikasi Kak. Tunggu Kak. Tunggu. Hmm. Oh ya, yang alat rumah tangga. Iya Kak. Aplikasi Kak. Sorry, bentar. Oke, sorry. Tadi memastikan. Apa? Iya, terus buat aplikasi internet? Iya, terus buat kalkulasi, otomatisasi. Iya, coba dicentang yang hijau. Ya. Nah, itu berarti benar. Next. Ayo. Ini menghubungkan, jadi kamu drag geser yang benar tentang aturan yang tiga tadi aku kasih tahu aturan-aturannya.
ini gimana sih anehnya? Iya, Komando pertama itu berarti aturan apa? sudah Iya, memulai. pintar. Terus, komando yang dijalankan berurutan jika ditulis berurutan di bawah satu sama lain. Dan deretan Iya, terus, sini gak ada. Ih, disengkada. kok inget sih, hebat banget. Biasanya anak-anak gak inget tuh. Kan ini memulai. Oh, awal. Deretan. Oh, urutan. Yang Disengkada. penting, Nih, huruf-huruf. yang penting nyambung-nyambung gitu juga Ya, sih. nyambung-nyambung aja. Oke, next. Oh, gampang lagi. Ya itu intinya mengetik. Jadi mengetik cepat gitu loh. Lalu, Bisa? Kamu bisa pakai 10 jari kah? 10. Iya kan maksudnya ada tuh cara mengetik yang pakai tek 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 gini. Bisa kamu? Ya, aku kalau ngetik dua doang biasanya. Sama sih. Aku kadang satu malah pakai ini gini. Next, ngetik aja ini. Waduh. Tunggu, Kak. Tunggu, Kak. Ada barang, ada barang. Bentar. Persiapan. Program. Nah, suka typo. Tak pemrograman. Ah, iya lah, itulah. Sabar Pemrograman. aja. Nggak bakal nilainya jelek juga kalau kamu ini. Oh iya kah? Iyalah. Itu tuh mengetik supaya kamu tuh paham apa yang ditulis gitu loh, bukan cepat-cepatnya yang Oh, dinilai. udah cepat-cepatnya. Ya, sebenarnya habis ini juga dikasih tahu sih kecepatannya, tapi yang penting yang ditulisin tuh apa itu yang lebih penting sih menurutku. Pemrograman. Ulangi ya. Ya ulah pencet. Algoritma. Program. Pemrograman. Algoritma. Program. Bahasa. Pemrograman. Ya, naik dikit. Program. Python. Typo lagi. Python. Ya Allah, ngetik-ngetik terus ya. Print. Print. Sabar. Ah, ya. Print. Ih, print. Oh, nggak boleh lebih juga ya spasinya. Iya, harus sama. Input. 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 Typo, typo. Kurung. Ada yang salah tuh, kurungnya tuh. Nah, udah bener, ding. Iya, tanggal Ternyata merah tuh kurang ininya, kurang tutupnya. nama. Kebalik. Print. Nama belakang. Nah, tuh. Udah tuh. Setelah Tuh, stiker tuh, coba deh selesaiin dulu deh stikernya. Kok stiker sih? Emot, emoticon. Nah, udah. jadi itu yang setelah emoticon tuh biasanya kan bintang-bintang, itu juga bonus. Jadi kalau kamu mau ngerjain, nanti nggak apa-apa. Sekarang Nah, kita tutup dulu, tutup share screen-nya dulu. Nah, nah, kita lanjut ke materi yang kedua di jam pertama. Jadi, tadi kan udah belajar tentang
apa itu Python, terus bahasa pemrograman, terus program gitu-gitu kan. Nah, sekarang kita mulai merujuk ke salah satu penggunaan yang ada di Python-nya. Nah, ada kelihatan kan share screen-ku? Udah kelihatan, Kak. Oke, jadi topik yang selanjutnya itu fungsi dan argumen. Gak usah bingung dulu, kita jelasin sambil jalan. Kalau tiba-tiba udah apaan gitu kan? Program yang pertama. Jadi banyak pemrogram itu yang belajar bahasa baru, pastinya dengan program yang paling simple yang disebut dunia. Ini salah satu program yang ada di Python ya. Jadi program paling simple itu mengetik hello world gitu. Kata-kata keramat. Udah tahu? Biasa lewat kayak kata-kata keramat anak Oh, anak informatika IT gitu. gitu. Ya. Iya, jadi itu program paling gampang dah itu ketik hello world itu selalu pertama dipelajarin tuh pasti itu. Aku juga juga dulu kuliah belajar yang pertama hello world gitu. Jadi untuk membuat program seperti itu tuh perlu mencetak ya, pasti perlu mencetak informasi yang ada pada komputer. Jadi program itu nggak semena-mena langsung muncul kita misal ya kita mau nulis hello world itu nggak Hmm. langsung nulis ketik hello world gitu nggak. Jadi supaya dipahami oleh Python-nya kita ada fungsi sehingga si Python ini paham kita mau menampilkan hello world gitu. Paham? Paham, paham. Oke. Nah, ketika kita nggak perlu membuat algoritma, jadi mencetak dari awal, tapi untuk di Python itu ada yang namanya fungsi. Ya, kayak aku jelasin tadi, jadi ketika kita mau mengetik, fungsi kita gunakan fungsi itu sehingga kita bisa menampilkan atau tahu cara eh, keluarannya dengan menggunakan fungsi. Jadi kita akan memahami fungsi-fungsi yang ada di Python. Nah, fungsi itu sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Jadi, fungsi itu nggak akan ada yang sama ya. Jadi, setiap fungsi, setiap gunanya, kegunaannya itu pasti berbeda-beda dan namanya itu unik-unik gitu. Nah, Hmm. ini yang kita belajarin sekarang. Jadi, fungsi print. Nah, itu yang pertama kita belajarin. Untuk kayak tadi buat hello world itu pasti juga pakai namanya fungsi. Nah, ini. Jadi, ketika kita mau mencetak halo para pertas gitu ya, itu kan kalau kita ngetik biasa kan ya ngetik aja halo para pertas gitu kan. Nah, tapi ketika Iya, kita iya. pakai Python, nah itu namanya udah ngoding nih ya. Nah, itu kita pakainya fungsi print. Jadi untuk menampilkan halo para pertas, kita harus nulis print, buka kurung, pakai petik atas, halo para pertas, terus pakai petik tutupnya sama tutup kurungnya. Nah, pakai petik ini kalau dia eh, huruf huruf, Hmm. kalimat, dia tuh pakai petik. Tapi ketika dia angka, dia nggak usah pakai petik gitu. Nah sebenarnya ya bisa pakai angka ini pakai petik bisa, tapi nanti angka 4 ini akan dibaca sebagai 4 aja. Jadi dia nggak bakal dibaca sebagai angka 4 yang bisa ditambah satu, ditambah 5 itu nggak bisa kalau dia pakai petik. Ketika dia nggak pakai petik, dia baru bisa tuh dikalikan 4, dikalikan 5 di algoritma matematika lah, dia baru bisa. Bisa dihitung. Mm-mm. Nah itu nanti kita pelajarin di tipe data gitu. Nanti aja lah. Sekarang penting belajar print dulu gitu. Nah ini, jadi kamu kalau mau ngetik halo para pertas ya pakai petik atas terus umur saya 14. Nah ini kan nggak perlu umur saya 14 terus ditambah 5 gitu kan nggak perlu ya. Jadi yang penting ketampil 14-nya lah gitu. Nah ini baru pakai petik. Baru nah kalau 1 sama 4 ini mungkin dia mau dikalikan di apa ya algoritma apa sih namanya digunakan operasi aritmatika. Nah itu baru tuh Iya, dia iya. pakai petik. Cara cara ngeoperasiinnya gimana, Kak? Nah nanti dulu. Langsung tulisan. Nah ini dibahas nih. Selalu one step ahead gitu ya. Pertanyaannya langsung Langsung mendahului gitu. dijawab. Nah, jadi ini fungsi yang digunakan ketika pakai ekspresi aritmatika ya. Jadi perkalian tuh dia pakai petik bintang di atas ini. Terus kalau total kan penjumlahan dia pakai plus sama selisih pengurangan pakai minus. Terus hasil bagi itu dibagi biasa. Terus biasanya Hmm. ini. Nah, kita tuh sering kalau bikin program tuh pasti kan banyak kan kayak misal mau bikin program kasir gitu ya. Itu kan pasti kayak ada total belanja gitu-gitu kan ya. Nah, itu pasti Iya, ya. terakhir print terus nanti totalnya tuh di dalam petik karena dia kan kata. Terus nanti dikasih koma buat menghubungkan antara
huruf dan katanya. Nah, baru dikasih hasilnya. Jadi misal hasil belanjanya itu ada 150, harga bukunya 3 gitu kan. Jadi Hmm. 150 dikali 3. Itu ini yang paling sering sih dipakai. Total atau jumlah gitu. Terserah sih ini biasanya apa? Kata yang ada di sini tuh bebas, terserah dari programmernya. Nanti yang tertampil bakal kayak gini nih. Jadi totalnya hasil dari perkaliannya 450. Hmm. Gitu. Jangan lupa dikasih koma. Kalau nggak dikasih, misal ya kamu tiba-tiba mau ngetik yang hasilnya kayak gini, terus nanti lupa tanda petiknya kayak tadi tuh, kayak merah gitu. Jadi itu namanya bug atau error. Hmm. Gitu. Ini salah satu sintaks-sintaks lainnya sih. Jadi kalau misal cari sisa hasil bagi itu pakai persen, terus bilangan bulat dari pembagian itu pakai garis miring 2, terus perpangkatan 3 pangkat 3 itu pakai bintang 2. Itu nanti ada di ini. Di tadi sebelum yang pas kamu buka satu hijau, nah itu ada dokumentasi, ini ada. Jadi buat dilihat-dilihat lagi. Oh. Tuh. Terus ini aritmatika yang sama. Jadi sama kayak matematika ya. Jadi dia ngikutin ketika kayak 1 + 1 bintang 7 dia ngikutin aturan yang ada di matematika. Jadi dikaliin dulu baru ditambah. Itu aja sih. Kalau geometri ada Kak? Geometri itu yang gimana? Sorry, lupa nih. Yang kayak apa ya geometri? Ah, nggak jadi Kak, Kayak nanti aja. aku lupa udah nggak belajar matematika tuh. Udah berapa tahun. Jadi, nah makanya tuh gunanya Python ya. Jadi nggak perlu nanti besok-besok kalau kamu disuruh ngitung pakai ini print gitu kan, nggak usah pakai kalkulator gitu. Jadi kesimpulan sementaranya sebuah fungsi itu algoritma yang dibuat dengan bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik kayak print tadi. Unik kan ya? Sebelumnya pernah denger nggak? Paling ngeprint ya taunya ya. Pernah, Pernah denger print? pernah kemarin waktu trial Ya pantas dong. Oh ada trialnya ya, aku baru tahu tapi. ada Kak kemarin. Disuruh Hmm, hitung eh, berapa liter bensin jika yang ditempuh segini gitu. udah ada print itu. Iya udah ada print Sip, sip. sama input. Tapi udah lupa yang mana ini yang mana itu tulisannya. Oke, terus ada juga ini eh mungkin untuk mengirim data pada fungsi, hal ini disebut argumen. Nah, kayak tadi namanya ini ya, perintah yang ada di fungsi ini namanya argumen. Jadi misal argumennya ini ada penjumlahan, ada argumen perkalian gitu-gitu. Terus print itu fungsi untuk mencetak parameter sesuai yang ditulis dalam tanda kurung. Perintahnya itu yang di dalam tanda kurung. Oke, langsung lanjut lagi ke platform lagi. Gantian lagi ya share screen, soalnya punya aku udah keisi. Eh, tuh mana sharing? Share, share. Wait, wait. Langsung ini ya. Nah, itu centang. Oh, ini kembali dulu. Kembali Kembali dulu. back ya. Dua. Kedua, iya sip. Liris tahun segini. Adakah tadi? Apa? Oh, ini tuh ini. Penulisannya bukan print diliris tahun berapa pertanyaannya. Pikir kayak, hah? Itu tandai variasi kode yang tidak memiliki error. Jadi kita bedah satu-satu tentang cara penulisan yang udah aku jelasin tadi. Nah, kayak baris Hmm. pertama tuh. Yang pertama dulu kita bedah ya, print Python 1.0 dirilis pada tahun itu. Nah, kira-kira apa yang salah di situ, Kika? Nggak ada tanda kurung sama Iya, petiknya. betul. Berarti salah ya. Jadi Ya, salah, salah. salah, jangan dicentang dong. Yang kedua tuh, kira-kira bener apa salah? Salah. Kenapa? Nggak ada petiknya. Iya. Terus, emang bisa ya dalam kurung, di dalamnya kurung ada dalam kurung? Bisa kah? Tergantung penggunaan. Kayak tadi kalau di aritmatika bisa. Kalau yang ini kurang tahu tuh. Nanti kita coba aja. Oke, oke. Terus yang ketiga, kira-kira bener nggak? Benar, benar, Iya, benar. sip. Karena ada lebih dari satu ya, kita selesaiin Iya. sampai akhir.
Terus yang keempat, Salah. iya nggak ada petiknya ya. Ya. Nah yang kelima, Berarti nah sip. eh Iya bener, karena dia angkanya malah dipisahin kan dari katanya. oh berarti kayak petik kata petik tiap Iya, cuma petik sebenarnya lagi. Ya. malah penggunaan yang benar itu sebenarnya. Tapi ketika yang nomor tiga tadi benar juga karena kan nggak ada harus angkanya harus Seringan gitu kan. Benar juga, tapi dioperasikan. lebih baik yang nomor lima. Oke oke. Tuh, jadi angkanya jangan dimasukin petik. Oke, benar. Ya benar lah. Next. Dua. Aduh, Petik lagi. sabar ya. Nah, petik. Yang mana sini petik kau ini? Harga dengan petik koma masih dibilangin sekian kata. Nah, apa lagi yang salah? Mana? Mana? Oh, harus. Oh, iya, iya. Oke, oke. Ya, udah jadi, Hmm, udah jadi. sensitif Petik ini besar koma. kecil. Oh, diskon koma koma kosong dalam kurung diskon sama dengan koma 100 tentang 0,9. Itu kan pasti ada ini. Kecepatan cetak sekian. Sabar. Ah, yang No. trial kemarin pakai gini juga? Enggak. Iya, iya. Oh Pakai. iya, berarti udah paham ya cara penggunaannya. Insya Lupa. Allah. Ya pokoknya sebelah yang besar ini, yang sini ini tempat kita untuk bikin eh Perintah. pengkodingannya, ya perintahnya. Terus sebelah ini boleh nih ditutup, coba ini ditekan. Oh ya, lupa. Nah, nanti hasilnya itu ada di sini, hasil dari codingan ini. Terus tadi yang ini coba ditekan lagi. Nah, ini perintahnya. Jadi apa yang bakal kita lakukan itu ada di situ. Apa ini? Oke, dibaca dulu perintahnya. Perbaiki sintaks yang error pada program. Jadi di program yang ada di kiri ini ada yang error perintah kamu harus membuat supaya nggak error. Jadi Ya, nanti itu. tampilannya harus gitu tuh. Guido Fun adalah cita versi terbaru Python gitu. Coba dilihat dulu dari baris pertama nih. Print Guido Van Rossum adalah pencipta bahasa Python. Kira-kira apa yang kurang di situ? Di sini, di yang kiri. Itu kita fokus ke sini. Oh, Nah, kira-kira di situ baris pertama apa yang salah? Kurang benernya apa? petiknya nggak ada. Iya, tulis aja petiknya sekarang. Oh, yang ini. Oh ya, sorry, sorry. Kenapa? Aku lihatnya yang ini tadi, dari tadi. Ini soalnya. Bukan Oh, yang belakang. Bukan tempat kerja. yang kedua. Oh, beda warna ya. Tapi nggak harus kan? Gimana? Nggak harus. Iya, Itu ya udah iya. sih. Bener. Nah, sekarang ditutup dulu perintahnya. Terus Ini klik yang play. ah, ah. Nah, Nah, salah. ada Apa yang itu? salah tuh. Apa tuh yang kira-kira salah? Coba diteliti lagi dari awal. Hmm, P-nya besar tuh. P, P, oh iya printnya. Aduh. Ah, Eh, kelihatan nyempil ya. Nah, Nah, yang terus di itu dicentang. mana yang oh ini? Ya. Bukan. Nah, itu baru benar.
Next. Apa ini? Sabar, sabar dulu. Belum dibaca soalnya. Udah terkejut-kejut tuh. Perbaiki masalah sehingga program mencetak gambar. Nggak perlu kita merhatiin parameter yang ada di dalam kurungnya itu nggak perlu. Kita cuma merhatiin yang di luar kurung. Jadi kita merhatiin apa yang salah di luar kurung, yang di dalam udah bener gitu. Kira-kira apa? Di luar kurung, di sekitar printnya, nggak di dalam kurung ya, apa yang salah? Ini ya, spasi-spasi gitu. Iya, iya, Oh, itu doang. iya Oh, nggak disuruh merbaikin itunya, cuman spasi-spasinya doang. oh jadi sebenarnya dihapus ini. Namanya juga baru materi pertama, saya tiba-tiba disuruh bikin ini. Tiba-tiba mangkat. Shock. Lah, berarti hasilnya nanti bintang-bintang gitu. Masa? Iya, Oh, oh muka, oh gambar. aku juga nggak tahu sih itu sebenarnya gambar apa dah. Senyum ini, senyum-senyum. Udah dicentang. Oh, namanya kecil kali. Ah, lanjut. Lanjut dong. Nah, itu dibaca dulu. Nah, itu bikin tuh kesukaan kamu Hello World. Oh, no. Jadi bikin yang menampilkan Hello World. Hello World gitu. Hello World doang kan, bukan yang program yang menyambut dunia telah disusun sejak lama. Enggak kan? Enggak, Hello World doang sesuai perintah yang ada di gambar. Print, kurung, ngetik. Nah, Mm-mm. salah. Hello, World. Udah Kurang benar. tuh. Oh ya, kurang ini. Iya. Udah seru. Nah, Soalnya ini apanya sensitif banget. Jadi misal kamu kurang spasi gitu tuh dia tetap nganggap salah. ya. Centang dong. Belum Oh ya. dicentang udah. Nah, baru tuh. Benar. Next. Kotak. Enggak disuruh mengetik kotak. Maksudnya ini ada perintah, bentar. Ini ada perintah di sini, kayak soal matematika lah. Kita pahamin dulu, terus nanti kita catat apa yang harus ditampilkan, nanti hasilnya. Jadi ini minta hasil yang harus ditampilkan di sini gitu, bukan menampilkan kotak ya. Suruh gambar kotak coba. Iya, jadi ada program penghitung jumlah gaji yang dibayar ke pegawai. Terus pegawai departemen itu menerima 53.670 dolar. Secara keseluruhan terdapat 12 pegawai. Jadi pakai apa kalau buat ngitung seluruh gajinya? Kali lah. Iyalah. Iya lah. Terus susun program mencetak jumlah gaji. Jadi nanti gimana nanti muncul jumlah gaji para pegawai hasil dari perkalian 5360 dikali 12 gitu. Berarti nulisnya sampingan atau ke bawah. Coba kira-kira kamu, menurut kamu dulu deh, nanti aku lihat gak paham maksudnya. Oke. Gak paham maksudnya ke bawah, ke samping tuh apa? Jumlah gaji karyawan para pegawai maksudnya. Mm, Jumlah gaji para pegawai. mm. Terus maksudnya ke bawah? Maksudnya nanti beda lagi perintah printnya yang Oh, kali-kali. nah itu kan minta satu baris, berarti satu kali aja. Berarti koma dong. Iya, Gitu capek. iya. Tapi nggak ada tulis sama dengannya. Iya kah? Ya nanti lihatlah. Mm-mm, gitu. Terus yang di setelah komanya, perkaliannya. 53.670. 3.670 dikali 12. Iya, Udah. coba dicentang. Ya. Iya. Nah, iya yuk kerjain dah bintangnya.
Masih ada berapa menit nih sebelum jam 17. Nah, ini dari mana kode berikut yang sesuai dengan program pada gambar. Kode, Itu sama. yang ketika hasilnya itu memori saat ini 20480 gitu. Kali, kali, int. Petiknya 1 sama 2 sama aja ya. Kita berarti Sama nyari aja. yang kita berarti cari yang hasilnya 20480. Bukan ini 100. Harusnya Mm-mm. 0. Bukan itu pasti ya. Iya. Antara itu sama sampingnya. Atau bawah. Aku pun tak tahu. 42. 28402. Oh, ini. Mana? Ini nih. Oh, ya, Dua coba. blok kalian. Salah. Salah. Ntar, ntar. Iya. Ini. Atau, Yang oh, C. dalam kurung. Hah. Oh, ya, ya. Kali lebih tinggi derajatnya tadi kurang. Lupa-lupa. Oke, next. Nah, Nah, ini em, membayar 85 apa tuh 50.000 rupiah untuk sewa kantor baru ini pemilik tanah mengumumkan bahwa harganya naik sebesar 10%. Jadi susun supaya harga rentalnya segitu gitu. Berarti kalau 10% naik 10% dari 85.000 gitu ya. ya dikali dulu baru ditambah 85. Gitu kah? Heeh, heeh, benar benar benar. Berarti print Print. petik harga rental. Jadi kalau mau coding-coding begini harus tahu anu dong, Apa? matematika. Iya, Matematika karena harus perintahnya gitu. kayak gitu. Mati. Kenapa? Emang nggak suka kah? Suka sih kalau ada kalkulator. Berat. Ya kan udah ada teknologi kalkulator ya, jadi ya pakai aja lah. Kali kali dulu ya kali dulu 85 titik nol 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 titik nol. Wait, Salah ya? ntar. Udah lupa. Kali Iya, 10. dikali 10% kan berarti kalau angka apa? Nggak pakai ini. Nggak pakai petik sih. Iya, petiknya dihapus. Nah, hijau. Nah, terus Di, eh rupiahnya nggak usah nggak sih? Koma nol nolnya. nggak usah soalnya Jadi ditulisnya misal 85.000 dia 83 apa 000 gitu, nggak usah pakai titik soalnya nanti dia kebacanya koma. oh langsung Iya, kosong 85.000 kosong. gitu. Terus dikali 10% kan 0,1 kan? Iya, Ya, dikali 0,1. kali 0,1 kali spasi ya. Hah? Nggak usah spasi nggak apa-apa. Bisa Kalau langsung kalau aja di sini. perkalian, ha, Oke. Kali 0,1. 0,1 0,1. Nah, baru komanya itu pakai titik. Jadi koma itu dibacanya titik. Oh, titik. Iya, makanya itu kita pakai 8.000-nya nggak 85.000. Kayak Hmm, kalkulator nggak sih? Kalkulator gitu juga nggak sih di HP? kalkulator masih pakai koma sih. Oh iya sih. Iya, iya, iya. Terus berarti kalau mati lampu.